Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hadis ya. Materi pertama pada hari ini adalah surat Ad-Duha. Nah, di surat Ad-Duha itu ada 11 ayat dan kita akan bagi dua surat Ad-Duha ini. Ada dua pertemuan untuk membahas surat Ad-Duha. Ini part 1 atau bagian 1. Okay. Nah, kalian sudah belajar dan sudah hafal tentunya surat Ad-Duha karena ini hafalan di kelas sebelumnya ya. Itu surat Ad-Duha. Ad-Duha itu adalah waktu. Jadi di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atau bersumpah dengan menggunakan kata duha atau waktu duha. Kenapa menggunakan kata waktu duha? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pada surat Ad-Duha ini Allah menurunkan surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dari wadduha walaili idza saja terus sampai terakhir sampai terakhir ya di surat Ad-Duha ini sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kita nanti akan belajar menghafal surat Ad-Duha dan kalian sudah pasti hafal menerjemahkan surat Ad-Duha, menulis surat Ad-Duha dan memahami kandungan memahami isi dari surat Ad-Duha itu apa sih? Karena setiap surat itu pasti ada isi atau ada makna yang tersirat. Nah, surat Ad-Duha ini merupakan surat urutan ke-93 di dalam Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 114 surah dan 6.666 ayat. Jadi Ad-Duha ini adalah urutan ke-93 dalam surat di juz ke-30. Surah Ad-Duha ini disebut surah Makkiyah. Apa yang membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah? Surah itu dibagi menjadi dua, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, yang membedakannya bukan karena dia turun di Mekah dan Madinah, tapi Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan hitungannya setelah atau sebelum Nabi hijrah. Oke? Ingat, surat itu dikatakan surah Makkiyah atau Madaniyah itu dihitung dari setelah atau sebelum Nabi hijrah. Nah, semua surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah itu disebut surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan, semua surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah itu namanya surah Madaniyah. Ada surah yang diturunkan di Mekah tapi disebut surah Madaniyah. Kenapa? Karena di sana Nabi sudah hijrah. Jadi Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, ada beberapa surah, salah satunya surah Al-Fath ya. An-Nasr, Al-Fath lagi. An-Nasr. Oke. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita baca surah Ad-Duhanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wan laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbika fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar
wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Oke. Gampang ya. Tentunya kalian sudah hafal. Nah, kita bahas sedikit mengenai kenapa sih surat Ad-Duha diturunkan, kenapa namanya Ad-Duha. Nah, surat Ad-Duha ini diturunkan berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang sempat terhenti beberapa saat dikena atau dikenal dengan istilah fatratul wahyi atau masa-masa kekosongan turun wahyu. Jadi sebelum surah Ad-Duha itu turun, Nabi ini mengalami kekosongan. Jadi tidak ada wahyu yang turun. Jadi belum ada lagi wahyu yang turun. Nah, masa-masa ini disebut fatratul wahyi atau masa-masa kekosongan wahyu. Jadi Nabi tidak mendapatkan wahyu saat itu. Jadi Nabi sedih saat itu. Kenapa tidak dapat wahyu? Nah, kemudian hal itu menyebabkan orang-orang kafir karena masa kekosongan tadi, tidak adanya wahyu yang turun. Nah, kemudian orang-orang kafir ini mengejek Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad merasa sangat gelisah. Nabi Muhammad difitnah, disebarkanlah hoax bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad tidak lagi disayangi oleh Tuhannya. Kemudian Nabi Muhammad saat itu gelisah, sedih, apakah benar hoax ini? Padahal hoax ya. Tapi saat itu kemudian tidak lama dari itu Allah menurunkan wahyu, yaitu surat Ad-Duha. Nah, fungsinya surat Ad-Duha ini Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad, menghibur Nabi Muhammad. Kalau bahasa kitanya sekarang, jangan sedih, tenang, aku tidak meninggalkanmu. Bahasa kerennya seperti itulah. Jadi tetap Nabi Muhammad, Allah itu tetap sayang pada Nabi Muhammad. Aku tetap sayang kepadamu. Kemudian maka diturunkanlah untuk menghibur orang sedih, senangnya dihiburkan. Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha ini untuk salah satunya untuk menghibur Nabi Muhammad. Nanti banyak sekali dari ayat 1 sampai ayat 11 itu ada kandungan surahnya yang akan kita pelajari. Nah, kenapa dipilih waktu duha, namanya surat Ad-Duha? Waktu duha itu menjadi gambaran bahwa surah ini memberikan kesejukan di hati Nabi Muhammad yang mengharapkan turunnya wahyu, turunnya surat ini. Nah, surat ini menjadi kabar gembira bagi Nabi Muhammad. Kalian rasakan saat duha itu orang lagi semangat kerja, yang yang bangun pagi kemudian masuk ke waktu duha masih semangatnya, masih freshnya. Beda dengan waktu asar itu untuk istirahat. Tapi kalau waktu duha itu kita lihat, kalau di kampung-kampung lihat sawah, udara sejuk, kemudian bunyi-bunyi burung, itu adanya di waktu duha. Kemudian kalau di kota orang sibuk bekerja, menjalankan segala aktivitas dengan semangat, itu di waktu duha. Nanti ke zuhur itu mulai lemes lagi, nanti dicas lagi malamnya, lail. Nanti waktu duha begitu semangat lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi setelah orang sedih kemudian dihibur, setelah Nabi Muhammad sedih dihibur, Allah menginginkan Nabi Muhammad itu kembali lagi ceria. Itu surat yang dinamakan surat Ad-Duha. Nah, kandungan surah Ad-Duha. Kandungan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Nah, pada ayat 1 sampai 3 ini isinya yang bunyi suratnya wadduha walaili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala, itu isinya Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapannya. Sesungguhnya Allah menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad
pada ayat 1 dan sampai ayat 3 Allah menyatakan pada surah ini bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Jadi menegaskan, Muhammad, aku tidak meninggalkanmu, seperti itu. Nah, kemudian Allah juga tidak memarahi Nabi Muhammad sebagaimana perkataan orang-orang kafir atau perasaan Nabi sendiri. Jadi orang-orang kafir saat itu kan mengatakan bahwasanya menyebarkan hoax, Muhammad ditinggalkan Tuhannya, Muhammad dimarahi Tuhannya karena tidak diberikan wahyu. Tapi pada surat ayat pertama sampai ayat ketiga ini Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Muhammad. Allah tidak meninggalkan Muhammad, Allah tidak memarahi Muhammad. Bahkan Allah menjelaskan Allah sayang sama Muhammad. Nah, saat menerima surat ini saking senangnya pada ayat ketiga 1 sampai 3 ini. Nah, setelah memberikan kabar gembira itu, Nabi Muhammad saat menerima surat ini saking gembiranya diberikan kabar gembira, Nabi Muhammad bertakbir saking senangnya bahwasanya sudah diberitahu Allah tidak meninggalkan, tidak memarahi. Saking senangnya Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu ini, surat ini, kemudian setelah pada akhir surah Nabi Muhammad langsung bertakbir Allahu Akbar. Nah, maka dalam ayat 1 dan sampai ayat 3 ini ulama qiraat itu berpendapat, ulama qiraat itu orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Nah, berpendapat bahwasanya hukum membaca takbir setelah membaca surah Ad-Duha itu sunnah. Jadi disunahkan untuk membaca takbir ketika selesai membaca surah Ad-Duha. Oke, masih kandungan surah Ad-Duha. Ayat keempat pada surah Ad-Duha, walaili idza walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, pada ayat ini, pada surah ini ayat 4 itu setelah walal akhiratu khairul laka minal ula. Oke. Wala itu nah, artinya itu dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi pada surat ini mengungkapkan keadaan Nabi Muhammad di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Jadi pada ayat 4 Allah menjelaskan, Allah memberitahu Nabi Muhammad bahwa is enjoy, katanya. Enjoy aja lah. Lupakan masa-masa lalu, lupakan hari-hari yang lalu. Hadapi hari-hari ke depan dengan lebih semangat. Karena yang di hadapan kita itu lebih penting daripada yang di belakang. Kemudian di ayat 4 ini juga menegaskan kehidupan dunia nggak usah sedih-sedih amat lah. Di kehidupan dunia ini tuh sementara dan nggak apa-apalah susah. Nanti di akhirat itu dijanjikan bahwasanya kehidupan akan lebih baik dan lebih utama kehidupan di akhirat. Nah, di ayat 5 lagi-lagi Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Nah, ayat 5 di ayat 5 itu wala sawfa yu'tika rabbika fatarda. Pada ayat 5 itu sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, pada ayat 5 ini Allah menegaskan bahwasanya kelak Nabi Muhammad itu akan diberikan karunia yang sangat besar sehingga Nabi Muhammad itu akan puas dengan karunia itu. Apa itu?
Nah, di ayat 4 kan tadi kehidupan di akhirat itu lebih asyik katanya kan, bagi orang-orang yang mau bertobat, rajin beribadah, itu akan lebih nyaman kehidupan di akhirat. Nah, di ayat 5 kata Allah, Nabi Muhammad itu diberikan dua karunia yang sangat amat besar. Yang pertama, Allah menyampaikan kabar gembira bahwasanya kelak di akhirat Allah telah membuatkan telaga Kautsar untuk Nabi Muhammad. Nah, telaga itu adalah telaga yang sangat-sangat jernih. Orang ketika orang minumnya akan merasakan kesejukan. Itu adalah telaga Kautsar. Kemudian yang kedua, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak ada nabi lain, tidak ada umat lain yang dapat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nabi itu yang diberikan hak atau diberikan syafaat itu memberikan syafaat itu hanya Nabi Muhammad. Syafaat itu pertolongan ya. Hanya Nabi Muhammad kelak di surga, di akhirat. Kemudian umat yang diberi syafaat itu hanya umat Nabi Muhammad atau Islam. Nah, dalam Al-Quran manusia itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yang akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. 1, orang-orang yang beruntung. Ini golongan 4 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Pada kesempatan berikutnya nanti akan Bapak jelaskan. Yang selanjutnya, manusia yang bahagia di akhirat tapi sengsara di dunia. Yang ketiga, manusia yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Dan yang keempat, manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, semoga kita termasuk dalam golongan yang keempat, manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dalam Al-Quran Allah membagi 4 golongan manusia ini. Nah, ada orang-orang yang bisa diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang beruntung, manusia-manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajar dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa diulang-ulang videonya, bisa di-download pakai, kalau misalnya kalian mau hemat kuota bisa di-download. Sekian dari Bapak. Tidak ada tugas untuk mata pelajaran Kurdis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.